Kearifan Lokal Surabaya. Pendidikan Pancasila, kelas 5. Halo anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa setiap memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitasnya? Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal di kota Surabaya yang banyak menyimpan keragaman budaya loh. Ayo belajar Bersama-sama. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah keseluruhan nilai, norma, adat istiadat, seni, tradisi, serta pola hidup yang berkembang dan dianut oleh suatu komunitas. Kebudayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu daerah. Bentuk-bentuk kearifan lokal Surabaya. Ada tari remo, gulat okol, sedekah bumi, ada juga topeng muludan. Tidak hanya itu, ada pula larung ari-ari. Ada tradisi unik lagi, manten pegon namanya. Dan tidak ketinggalan ada hiburan rakyat, yakni ludruk. Kearifan lokal Surabaya. Pendidikan Pancasila, kelas 5. Halo anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa setiap daerah memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitasnya? Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal di kota yang banyak menyimpan keragaman budaya loh. Ayo belajar Bersama-sama. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah keseluruhan nilai, norma, adat istiadat, seni, tradisi, serta pola hidup yang berkembang dan dianut oleh suatu komunitas. Kebudayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu daerah. Bentuk-bentuk kearifan lokal Surabaya. Ada tari remo, gulat okol, sedekah bumi, ada juga topeng muludan. Tidak hanya itu, ada pula larung ari-ari. Ada tradisi unik lagi, manten pegon namanya. Dan tidak ketinggalan ada hiburan rakyat, yakni ludruk. Tari remo. Tari remo merupakan bagian dari pertunjukan ludruk besutan sejak tahun 1920-an. Tari remo ditarikan saat pembukaan pertunjukan ludruk sebagai penyambut tamu kehormatan. Tarian ini dipopulerkan oleh tokoh seni terkenal dari Surabaya, yakni Raden Nabehi Prawironegoro. Tarian ini juga dikembangkan loh oleh Monali Fata, yaitu seorang pemain ludruk RRI Surabaya. Tarian remo mengisahkan tentang keberanian seorang pangeran dalam medan pertempuran. Properti tari remo ada celana panji, baju tari remo, sabuk wala, dekar jari, gerai bara-bara, dan juga stangen. Berikut ini makna dari gerakan-gerakan dalam tari remo. Banyak sekali makna, simbol, dan nilai yang terdapat dalam tari remo. Gulat okol. Pemirsa, Indonesia menyimpan aneka budaya dan tradisi khas Nusantara yang penuh sekali dengan filosofi sejarah. Salah satunya tradisi gulat okol. Okol berasal dari serokol-serokolan atau saling mendorong yang menjadi luapan kegembiraan setelah hujan turun dan mengakhiri musim kemarau panjang. Gulat okol muncul pada abad ke-19 saat kemarau panjang melanda dan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Tradisi ini diciptakan sebagai hiburan bersama yang menanamkan nilai kebersamaan dan sportivitas. Aturan bermain gulat okol yang pertama, panggung dialasi jerami untuk keamanan. 2. Setiap peserta memakai udang dan selendang. Yang ketiga, 2 peserta dalam satu pertandingan, bisa laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, tidak ada pembatasan target lawan. Yang kelima, nilai poin terbentuk dari kemenangan yang diraih. Banyak sekali makna, simbol, dan nilai
dalam tradisi gulat okol. Ludruk. Kata ludruk berasal dari bahasa Jawa tingkat Ngoko di daerah Jawa Timur yang berarti badut. Perkembangan ludruk Surabaya. Pada abad ke-12 sampai 15, ludruk bermula dengan nama ludruk badan berupa pertunjukan pamer kekuatan dan kekebalan batin diiringi kendang dan cidol. Selanjutnya pada abad ke-17 sampai 15 berkembang menjadi lelok Pak Santik, tugu dari Jombang yang menari ngremo berkidung dan memunculkan unsur musik serta gerak khas. Selanjutnya pada 1960 sampai sekarang Jakarta berperan besar menjaga ludruk khususnya melalui posterian kidungan Jule khas Surabaya. Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan pertunjukan tari remo sebagai pembukaan atau penghormatan. Setelah itu dilanjutkan dengan tarian bedayan atau tanda. Dan dilanjutkan dengan parikan, dagelan, dan juga ada lakon dari pemain ludruk. Dan tidak lupa ada kidungan Jula-Juli yang berisi sindiran jenaka, nasihat kehidupan, kritik sosial, serta ungkapan. Berikut ini beberapa makna, simbol, dan nilai yang terdapat dalam pertunjukan ludruk Surabaya. Larung, ari-ari. Berikut ini adalah perlengkapan sebelum melarung ari-ari. Yang pertama ada kendil tanah liat, kain mori atau kain kafan setengah meter. Kemudian ada juga garam kasar 1 kilo. Tak lupa ada kembang tabur dan juga beberapa perlengkapan lainnya seperti ayat Al-Quran, buku, benang, pensil, jarum, kaca, sisir, dan juga ada yang terakhir kembang 7 rupa. Berikut ini adalah prosesi atau tata cara dalam larung ari-ari. Manten Pegon. Pegon. Manten Pegon adalah upacara pernikahan khas Surabaya yang terbentuk dari akulturasi budaya Eropa, Arab, Cina, dan Jawa. Manten Pegon diperkirakan muncul sejak abad ke-19. Akulturasi budaya dapat dilihat dari busana yang digunakan oleh kedua mempelai. Busana yang digunakan oleh mempelai perempuan mirip seperti busana panjang atau dress selayaknya perempuan Eropa, dengan bahan kain yang terbuat dari sutra Cina atau sutra kombinasi dengan bahan lain dengan warna lembut dan mengkilat.
tata rambut pengantin perempuan identik dengan budaya Jawa karena masih menggunakan sanggul, untayan melati, kembang goyang, dan mahkota. Di atas kepala terdapat perhiasan kembang goyang sebanyak 12 biji, 7 menghadap ke depan, 5 menghadap ke belakang. Sedangkan mahkota dipasang di atas kepala, persis di pertumbuhan rambut bagian depan. Sementara itu, dari pihak mempelai laki-laki menggunakan jubah dan sorban sebagai tutup kepala, di mana hal ini identik dengan budaya Arab. Topi berbentuk surban, diberi runcian melati, dipasang 2 kembang goyang, letaknya di sebelah kanan. Memakai sepasang trompa dan selempang dari melati. Upacara manten pegon dimulai dari arak-arakan yang dilengkapi oleh beberapa pelengkap yang ciri khas. Beberapa komponen dari manten pegon yang menjadi ciri khas antara lain rontek, tiruan bunga manggar yang dililiti kertas warna-warni, melambangkan keruwetan yang dialami dan keinginan untuk menjadi pengantin telah terlaksana. Payung kebesaran memiliki makna untuk memberi pengayoman dan perlindungan kepada keluarga. Jagoan atau loro pangkon, orang yang membawa ayam jago depan pengantin pria dengan simbol pengantin yang gagah berani, ulet, dan pekerja keras. Waalaikumsalam. Amit-amit kalimat tabik. Jenengan bareng asma sinten saking pundi? Nami kula Pak Cukup saking Karaket Jember. Kajenge teng pundi mriki? Kula madosi daleme Pak Suryo ingkang gadah petetan jero putih sing derenate gogrok sarine. Napa sing sampean beton niku? Sago loro pangkon. Aku arep takon artine pitik iki. Takon tak jawabe. Artine ndase pitik, Tempuk iki ana. cucuke Semberari lanang. jembele, Jembere Sumber Kamajaya. ulese, Pancawarna. jalune. Jalune lewangake ya Kiai Senggol Modot. Kok apal kabeh sampean? Lu apal jampangan iki. Oleh tak jaluk pitik. Lho kayane ape jaluk. Nek gak oleh tak rebut iki. Lho rebut nek wani karo aku, kopat kapito kaya butute kula tapangin, mibrok kaya manuk granjangan, tak saut tak cadak tak sebeto ajur rawang. Adu silat. Setelah adegan adu parian, kemudian dilanjut adu pencak silat untuk memperebutkan ayam jago. Prosesi ini berlangsung hingga jagoan utama berhasil memenangkan adu silat dan mendapat ayam jago yang berisi uang dan perhiasan. Jodang, nama lain dari upacara seserahan. Jodang berisi pening set berupa jajan pasar, makanan 1 set, pakaian, dan perhiasan untuk mempelai wanita. Lero, penari edan-edanan yang berdandan menyerupai monyet, memiliki arti seseorang tidak boleh memandang orang lain dari segi fisik dan rupa.
Setelah rangkaian acara arak-arakan selesai, acara dilanjutkan pada panggih manten. Panggih adalah adegan dipertemukannya pengantin pria dan wanita. Kemudian dilanjut bersalaman dari kedua mempelai hingga adegan sungkem, yaitu sebagai wujud kebaktian seorang istri kepada suami. Gak apa-apa kalian bisa pojok nangan dan assalamualaikum waalaikumsalam. Katurakan juga ngerakukannya sambil rangka hijau dengan panggung kayu selatan. Ibu Kang Mas, sumungkul Kang Mas. Tadi kalau tele akan menuju nonton bisa sono ini. Iya kan? Aku akan segera. Karis korong karis sambil dapat asko. Mereka prakon muda. Tidak pun menganten putri bangsa kudu. Dahulu pun tidak pun joki menganten aku. Pramila kalung gak mereka. Sambut paripurna wonten kegandengan putra. Tumuju wonten ing sasana kaya ya sasana rindu. Sampurnanipun putra wonten napa kaliyan ibu kemarang badhe mertui utawi dipun papan. Boten teman-teman dalem bawa. Sumangga mertui desa. Boten teman-teman bawa ayu dalam rindu. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken sugeng rampung dari Bapak sore dari Ibu. Semoga kula yang wonten papan ingkang sampun sumantri. Amin dan muga tansah karampan panjenengan. Kawis kala rombongan ibu sampun ing pangalengan. Tumungkap sirat mojo pinanganten saring bin sowan dumateng rombongan ibu turun di pangestu. Setelah semua rangkaian acara terlewati, dilanjutkan dengan tari remo untuk menyambut tamu undangan. Adapun beberapa makna, simbol, dan nilai dalam tradisi pernikahan manten Pegon Surabaya. Sedekah bumi. Sedekah bumi adalah salah satu bentuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah yang diberikan kepada masyarakat Jawa, terutama petani, dalam bentuk panen yang berlimpah jauh dari bencana. Berikut ini adalah beberapa prosesi dalam tradisi sedekah bumi. Berikut ini adalah acara pawai budaya dalam sedekah bumi dengan membawa tumpeng atau gunungan. Banyak sekali makna, simbol, dan nilai yang terdapat dalam tradisi sedekah bumi. Topeng Muludan. Topeng Muludan berasal dari Kerajaan Demak pada abad ke-15 sebagai bagian dari penyebaran agama Islam dan sarana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Umumnya, topeng mulutan adalah topeng anak-anak dari kertas dengan bentuk binatang seperti macan, singa, serta tokoh-tokoh seperti Batman. Kampung Topeng berada di Kediri dan Tugu Kupang, Surabaya, dikenal sebagai sentra pengrajin topeng mulutan. Gerakan dalam tarian ini bersifat dinamis, elegan, dan dilakukan dengan penuh semangat. Tak lupa diiringi musik gamelan maupun drum band. Kostum penari yang sopan dan penuh motif cerah yang menambah daya tarik visual. Beberapa makna, simbol, dan nilai yang terdapat dalam topeng mulutan Surabaya. Pelestarian kearifan lokal Surabaya. Mengenal dan mempelajari makna kearifan lokal Surabaya. Menghargai dan menghormati tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas. Ikut serta dalam kegiatan budaya di lingkungan masyarakat. Kearifan lokal Surabaya bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga cerminan nilai-nilai yang perlu kita lestarikan dan teruskan. Mari kita terus belajar dan melibatkan diri dalam menjaga warisan ini untuk generasi mendatang.